Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zybrox. Di konten kali ini gue bakal mendiskusikan ya bang sama lu mengenai PPKM. Ya, apakah PPKM ini akan diperpanjang lagi? Tapi evaluasinya seperti apa di PPKM sebelumnya? Ya simak terus aja pokoknya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Tapi sebelumnya bang, kita ini dulu nih sponsor nih. Ada sponsor nih. Iya sponsor. Terakhir kemarin kita meja kosong lempeng nggak ada. Kemarin ada. Oh, Dari si cepat. Oh iya, si cepat. Si cepat. Sekarang kita ada One Rose. Nah, jadi One Rose apa ini? Jadi One Rose ini maksudnya bang, ini itu disinfektan kecil ya. One Rose itu kan lawan virus. Disinfektan kecil. Coba dong, lu coba dulu dong. Jadi ini aman ya bang. Pakai buat. Tapi aman nih? Aman bang, aman. Jadi cairannya itu, chemicalnya itu Kleenox. Jadi Kleenox itu sudah terdaftar di Kemenkes dan cairannya juga tidak berpengaruh pada kulit, mata dan sebagainya. Ya kita sih nggak bisa ngecilin chemical yang lain ya. Tapi kalau menurut gua, oke lah, lu bilang menjaga diri dari virus, buat virus, bakteri, kuman mati. Tapi lu juga harus perhatiin buat diri lu juga, buat diri lu pribadi. Apakah ini aman juga buat pribadi, kulit, mata dan sebagainya. Kan pernah ada di berita kan. Jadi ketika minta disemprot-semprot, ternyata matanya bisa sampai mengalami kebutaan, iritasi, kulit juga parah. Jadi ya minimal virusnya mati, kumannya mati, aman buat pribadi. Gitu. Luar dalam aman berarti? Aman. Jadi One Rose nih, jangan lupa pakai One Rose. Yoi, cocok. Oke bang. Nih, gue pengen tanya nih bang. Tapi sebelumnya kita harus evaluasi dulu nih dari PPKM sebelumnya nih. Ya, gimana ya? Gue juga ngalamin. Mungkin gue nggak tahu kalau dari lu pribadi dari PPKM ini banyak sih yang terdampak sih menurut gue dari PPKM ini. Jadi menurut lu evaluasi di PPKM yang sebelumnya, karena kan sekarang udah diperpanjang nih, evaluasi sebelumnya seperti apa? Kalau menurut gua sih dari PPKM itu kan asal mulanya memang dari PSBB, lockdown apa segala macam kan. Kurang lebih kita hampir sampai 20 bulan mungkin ya, 18 sampai 20 bulan ini ya udah ngalamin lah. Yang tadinya yang dari PSBB, terus PSBB 1, PSBB 2, PSBB ketat dan segala macam lainnya lah, sampai mendekati di sekarang ini diberlakukannya PPKM darurat. Nah, yang gue lihat sih memang secara secara kebijakan bisa dibilang ini terlalu baru juga sih buat kita, khususnya di pemerintah negara Indonesia, bahwasanya ya memang dari adanya virus ini memang dilematis juga sih, karena kita juga baru pertama kali mengalami ini. Terus apa yang menjadi yang perlu dievaluasi, kan pertanyaan lu tadi, yang perlu dievaluasi sih satu dari masyarakat dulu nih, dari masyarakat apakah PSBB atau PPKM ini bisa atau berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam aktivitas kayak mencari makan, perekonomian lah terutama. Menurut gue sini harus dievaluasi, karena menurut gue sampai dari pertama kali sampai sekarang ini kayak gimana ya, bisa dibilang kurang efektif sih menurut gue. Tapi kan waktu pertama kali bang, masyarakat minta pengen lockdown full. Nah, iya tuh. Ketika pemerintah memutuskan untuk tidak lockdown full karena berpikiran akan perekonomian bangsa. Tapi waktu itu masyarakat ingin lockdown full sampai orang yang dari luar tidak boleh masuk kan. Tapi giran ini menggunakan PPKM darurat ini, pemerintah juga tetap tidak mau melakukan lockdown full karena satu, perekonomian kan intinya. Lagi-lagi masalah ekonomi. Nah, ini kan kalau misalnya kemarin pemerintah ikutin permintaan masyarakat lockdown full, akan lebih parah dari PPKM darurat kalau menurut gua kan. Ya kan?
Tapi giliran ini PPKM darurat teriak juga. Gitu. Karena satu, kalau misalkan di negara-negara lain kan mereka kayak katakanlah kayak Italia dulu pernah juga lockdown itu, tapi kebutuhan masyarakatnya harus dipenuhi, makan, terus kebutuhan sehari-hari lah, terutama masalah perut ya, masalah makan itu harus dipenuhi. Pun juga kalau misalkan gue sih melihat juga di sistem hukum ya, di sistem hukum kita ini kan ada undang-undang karantina kesehatan kan, dan itu juga pemerintah itu diwajibkan untuk ketika menerapkan karantina, lockdown lah, katakan lockdown, Harus memfasilitasi. harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah sedangkan memang kalau misalkan kita lihat sekarang memang ya gue nggak tahu ya, ini mungkin karena urusan pemerintah juga, mungkin teman-teman penonton bisa menilai. Cuman yang gue lihat sih ya gitu, ketika peraturan PSBB-nya longgar, kayak gimana ya, hidup segan mati pun tak mau gitu. Contohnya gitu. Terus ada sih yang bikin gue kesel tuh, yang bikin gue kesel selama masa PSBB itu ini Jay, masalah bukan transportasi ya, kayak wisata lah. Kalau menurut gue sih masalah wisata, memang sebelumnya kan wisata kan sempat dibuka, terus juga bukan rotasi juga apa sih, perjalanan gitu dari luar kota gitu kan sempat dilonggarkan juga. Cuman yang bikin gua berpikir sampai kesel juga, kenapa pas mudik itu gua kesel banget, giliran mudik kita tutup. Pas lagi normal kayak gini, katakanlah kayak di PSBB biasa lah yang gak begitu ketat, yang lain main ke keluar kota kemana pun juga gak dilarang gitu ya, meskipun memang secara prokes memang ada syarat-syarat. Tapi gini bang, kan gitu. ada solusi nggak bang dari PPKM ini bang? Maksud gua gini, masyarakat, teman-teman di luar sana kan banyak yang bilang, aduh ber-PPKM darurat ini nggak guna. Ada yang bilang Gak guna. ada yang bilang nggak guna. Yang kedua, pemerintah, lagi-lagi pemerintah tidak mencukupi makan dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, penerapan PPKM yang begitu kasar dari pihak petugas dan aparat. Nah, solusinya bagaimana bang? Kira-kira menurut lo, agar ya minimal meminimalisir lah kejadian-kejadian yang ada di bawah, dan tanggapan-tanggapan teman-teman masyarakat di bawah juga, ya kita juga sama kan, kita ngalamin juga kan. Ya, kalau itu sih lagi-lagi masalahnya masalah ini juga ya, masalah aktivitas masyarakat juga. Kalau misalkan memang pemerintah dari sebelumnya itu udah memberikan kayak bantuan, bansos, sampai bantuan UMKM dan segala macem, cuman makin sekarang ya bukan makin sekarang ya, cuman yang dirasakan sama masyarakat sekarang kayak bansos dikasih 300.000 per bulan mana cukup, nggak cukup. Kalau misalkan oke lah, katakanlah dia tinggal sendiri, tapi kalau misalkan dia berkeluarga, punya anak, apakah dengan duit 300.000 dia bisa mencukupi selama sebulan? Tapi gue denger ditambahin Berapa? katanya 600, benar nggak sih? Gue nggak tahu nih, ini perlu dikonfirmasi juga, gue juga nggak tahu. Cuman ya mungkin berkaca ke perjalanan kemarin ya hingga sekarang, kan nominal kayak bansos itu kalau misalkan diuangkan ya, kalau diuangkan kan total 300 yang sebelum dikorupsi gini nih kan. Nah yang kedua, masalah yang tadi kayak petugas gitu, ini ya gue juga menekankan sih kepada petugas ini, bahwasanya ketika dia ingin menindak, tolonglah jangan ke pedagangnya, jangan. Pedagang itu mereka buka juga terpaksa gitu loh, karena memang ya di satu sisi penghasilannya itu doang, misalkan pedagang atau yang rumah-rumah makan, oke lah, yang memang bisa dine in lah untuk makan kayak resto. Cuman kan ada beberapa kafe juga kan memang ya gimana ya, kalau misalkan kayak anak-anak muda kayak Pras, yang lain kalau misalkan nggak nongkrong kan gimana gitu ya, masa nongkrong di rumah gitu. Gitu juga sih maksud gua, oke lah kalau misalkan untuk sebatas untuk kerumunan ya tolong ditindak kerumunannya aja, jangan sampai kayak pedagangnya itu ditekan sampai wah diangkut apa barang-barangnya gitu, jangan lah kalau misalnya gua sih. Kedepankan sisi humanis
Jadi lu setuju nggak sama PPKM ini sebenarnya? Ya gue sih setuju kalau misalkan memang ya Penindakannya jelas. penindakannya jelas, terus juga hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Cuman makin sekarang dari PPKM sebelumnya, dari PSBB sebelumnya sampai sekarang nggak melandai-landai angka positif ini. Masih tetap ya. Masih Malah tetap- makin meningkat. malah Iya. makin meningkat. Nah, Itu apalagi gue dengar berita sekarang kemarin Pak Luhut ya ya Pak Luhut minta maaf sempat ya. minta maaf kan kepada masyarakat Ya. bahwasannya kurang optimal dalam melaksanakan PPKM Ya. darurat ini. Meskipun memang sebelumnya sempat ada kontroversi Ya. karena statement beliau bilangnya COVID ini terkendali, tapi beberapa waktu ke depan beralih lagi tidak terkendali. Nah ini yang memicu apa sih ya, kayak stigma masyarakat ini kayak makin ambigu, makin bukan nggak percaya, makin nggak yakin lah, kurangnya rasa kepercayaan. Itu yang paling Ah. menurut gua sih rasa kepercayaan ya yang paling Ya. harus diterapkan di masyarakat ya, karena Hmm. kita setiap bikin peraturan, statement dan sebagainya, kalau misalnya masyarakat sudah percaya, insya Allah sih semua akan dilaksanakan dengan baik, ya, akan Tapi sih dipatuhi juga Tapi sih. gue sih tetap apresiasi sih sama pemerintah Ya. Apalagi Pak Menko Luhut juga udah sempat minta maaf. Ya memang kalau bicara masalah penanganan pandemi ini nggak cuma Indonesia aja, bukan cuma pemerintah aja sih gue lihat. andilnya juga Ya, kita semua sih Semua ini sebenarnya. horizontal, vertikal kita harus sama-sama bareng-bareng sih. Ya meskipun memang di luar sana memang tanda kutip ya, ada yang percaya nggak percaya, cuman memang ya kalau gue melihat sampai sekarang kayak angka yang meninggal itu makin Meningkat. Gue rasa sih udah kesampingin dulu masalah percaya nggak percaya. Oke, lu boleh nggak percaya, tapi satu, lu jaga bikin dirinya ya, baik-baik lah. ya. Meskipun oke lah, lu katakanlah gua nggak percaya COVID, tapi lu harus bisa ngejaga tubuh lu kayak gimana. Dan jangan menggiring opini, mengajak yang lain untuk sama melakukan sama yang dia Menurut gua lakukan sih gitu. Terus juga gini bang, apa namanya, masalah keberlanjutan PPKM nih, Ya. kan tadi kurang optimal dan Pak Luhut juga udah minta maaf, tapi kok tetap dilanjutin? Ya gimana ya? Karena saya kembali ke poin yang pertama itu jadi bahwasanya kalau misalkan PSBB ataupun PPKM ini kan yang ditekan ini kan kerumunannya sama interaksi secara langsung ya, interaksi yang menimbulkan banyak orang yang memicu penularan itu kan. Lagi-lagi memang ya ini harus dievaluasi mungkin dari segi penerapannya atau dari segi apanya ini memang perlu dievaluasi, terutama banyak lah. Salah satu yang kemarin viral juga tuh kayak penindakan aparat juga kemarin oknum yang sampai dipukul ya. Nah itu juga perlu dievaluasi juga, sama pemberlakuan aktivitas kantor pekerja gitu memang harus benar dievaluasi. Karena apa? Ya gue ngeliat kayak teman gue sendiri sampai di resign kan, dirumahkan lah. Ini kan yang esensial yang Ya, sama yang non yang esensial. dirumahkan, dan ketika dia pengen struggle, pengen survive, ya karena nggak ada kesempatannya akhirnya jadi pengangguran. Nah ini juga ya perlu dievaluasi juga sih. Sampai ada berita masalah pengangguran di Jakarta itu naik menjadi 4,3% kalau nggak salah. Ya. Naik. Berarti PPKM darurat ini Ya memang sisi negatifnya memang di situ. ngaruh juga ya Bang? Ngaruh banget. Ngaruh parah ya. terhadap pekerja, pengurangan, karena kan memang ada beberapa kantor yang memang dia kalau nggak tatap muka, kalau nggak masuk nggak berpenghasilan kan gitu, kayak sektor-sektor esensial Esensial. sekarang gitu kan, gitu biasanya sih. Nah yang kedua juga pola kehidupan, lagi-lagi sih pola aktivitas masyarakat ya terhadap pemberlakuan new normal kan kemarin kan sempat new normal. Nah new normal ini new normal apa gitu? Apakah cuma pembiasa pakai masker, cuci tangan, atau bagaimana? Yang gua rasa sih semakin lihat kesini sekarang malah pola cuci tangan itu udah, gua kalau misalkan gua sendiri ya udah jarang lihat gua udah jarang lihat sih. Kalau misalkan pola-pola hidup kayak apa, pola-pola aktivitas yang baru kebiasaan. Sebenarnya harus sudah menjadi budaya ya Bang ya. Harusnya Ya. sudah menjadi budaya. Oke, kalau misalkan pakai masker memang makin kesini udah mulai bagus lah. Bagus ya. Tapi
yang lebih penting ini pola kesehatan sih lagi-lagi. Maksudnya kayak makan makanan, terus vitamin obat-obatannya kayak gimana. Maksudnya yang sekiranya memang asupan gizi sama asupan kayak obat-obatan buat penangkal lah istilahnya kan gitu. Ini perlu dievaluasi juga karena apa? Makin kesini nih, makin ada produk yang dikenalkan, produk vitamin ataupun obat yang dikenalkan langsung ludes pak. Jadi lahan bisnis. Jadi lahan bisnis ditimbun lagi. Kemarin pertama-tama masker, hand sanitizer, sekarang obat-obatan, susu beruang. Biar brand aja kayak susu gitu aja udah. Jadi mahal cuk. Jadi mahal udah jarang. Habis di pabrik. Di minimarket. Gue nggak tahu habis di pabriknya apa emang Ya, gue ya. sengaja ditahan untuk biar harganya lebih tinggi ya. Iya. Nah gitu tuh kebiasaan. Jadi ya sekarang udahlah, tolonglah gitulah. Iya. Kalau mau selesai, ya bukannya gua nggak mau lu untuk berbisnis di ini ya, di Ya emang kita semua memang keadaannya memang lagi stres ya, memang lagi stres. Sampai-sampai saking stresnya kita. ya kalau bisa ada Apa aja gitu. apa namanya ada orang yang mau nyumbang uang ya. Nah, Nih alat ini ya, gue juga mungkin nggak ya. kita bisa gratisin semua ke masyarakat ya bang. Tapi Oh, iya. kalau ada orang yang Ah. mau danain buat ini ya, gitu ya, bisa juga kan? Disinfektan yang Ya. sehari-hari buat dibawa gitu. Ya ini gue perkenalkan ini juga ada beberapa juga yang gue kasih sih. Iya. Gitu kalau yang memang ekonominya nggak sanggup untuk beli ya, gue kasih Iya. gitu. Nggak harus perlu Nggak harus gitu. ditekanin dijual kan? Ya, sama halnya dengan gini, gue nggak tahu ya. Sekarang ini kayak orang ya antara yang percaya nggak percaya. Yang orang misalkan yang katakanlah percaya nih, orang percaya dia menerapkan kayak prokes lah apa segala macam, dibilang lebay, dibilang gini. Nah, menurut gue sih tolonglah ya, meski bukan gue kayak menjustifikasi bahwasannya lu nggak boleh yang nggak percaya negatif apa segala macam ya, stigmanya ya. Tapi seenggaknya menurut gue gini loh, ini orang yang mau prokes, yang mau pakai masker dan segala macam, itu bagian dari dia itu untuk ikhtiar untuk menjaga kondisi badannya lah gitu ya katakan. Jangan sampai orang yang udah pengen ngejaga diri banget malah dibilang lebay, dibilang lu lebay banget kayak gini-gini. Janganlah kalau menurut gue sih. Kenapa? Ya karena tadi ikhtiar dia buat menjaga diri dia, dan juga impactnya juga bukan dibuat dia sendiri tapi buat orang lain kan, untuk penularan kan, kayak gitu. Sama halnya dengan yang nggak percaya, ya lu mau nggak percaya juga silahkan, itu hak ya. Lu nggak percaya COVID, lu nggak mau vaksin, ya itu hak lu lah. Cuman ngelihat kondisinya lagi kayak gini, musim penyakit, lu nggak percaya nggak apa-apa, tapi lu harus jaga kondisi tubuh lu Sama orang lain pola juga. aktivitas lu sehat apa enggak, Jaga orang lain juga sebenarnya gitu. gitu sih. Terus juga ya sama sih, semuanya kayak gitu sih kalau menurut gua ya, karena ya ini udah nggak bisa main sendiri lagi, tapi ini harus sudah kebersamaan sih, Bareng-bareng ya. bareng-bareng. Ini bang, oke. Kerjasama. Ini kan PPKM udah dipastikan akan berlanjut sampai akhir. Tapi pengumumannya 3 hari lagi sih. Berarti kemarin 1, 2, berarti besok terakhir. Besok. Tapi kan akhir Juli kan katanya dilanjutkan sampai akhir Juli. Tapi kan tadi kata pemerintah juga 3 hari ke depan bakal diumumin kan. Bakal diumumin ya, apakah benar ada perubahan, level atau evaluasi. tidak, evaluasinya seperti apa ya kita lihat aja nanti. Pada intinya ya jujur ya, gue sangat ngedukung sih program PPKM ini, karena kan ini jujur loh bang, pemerintah itu mengambil langkah cepat dan memutuskan semuanya harus cepat, karena penanganannya juga harus cepat. Jadi ya wajar kalau misalnya ada sisi negatifnya, ada sisi keburukannya, ada tumpang tindih peraturan di sana sini. Karena dalam penanganan COVID ini pemerintah kan semuanya serba cepat, mengambil keputusannya cepat, dan mungkin Pak Presiden juga pasti memutuskannya udah cepat selagi itu benar-benar untuk masyarakat ya. Dan juga pasti di belakang sana ada kajian-kajian yang dulu gimana yang diterapkan juga kan gitu ya. Jadi gimana nih bang, menurut lo untuk teman-teman yang masih belum paham akan hal seperti ini, yang mungkin gua rasa dia paham lah, pakai masker dia paham, terus protokol juga kesehatan ngejalanin, tapi tiba-tiba pekerjaan mereka
melenyap begitu saja kan. Iya. Itu sih sebenarnya yang bikin membuat mereka itu jadi marah sih sebenarnya, bukan penerapan PPKM-nya tapi ya itu tadi yang mengganggu mereka beraktivitas sih Iya sebenarnya. sih. Ya sama aja ya, sorry to say ya. Bahkan di keluarga gue juga ada yang meninggal kan. Kebetulan kakak bokap gue, kakaknya kemarin baru banget meninggal. Karena COVID. Nah, nggak karena COVID juga sih, masih belum tahu lah. Cuman memang karena sakit. Terus juga udah sepuh juga. Harusnya gue sama keluarga gue tuh cabut ke kampung. Oh, karena PPKM Harusnya, ini. karena PPKM gue bayangin Jay. Sampai di rumah itu kita itu berduka tuh dari kejauhan, dari video call sama keluarga gue di sana. Saking tadinya pengen balik tuh, bokap nyokap gue pengen pulang kampung, gue tahan. Karena apa? Takut pak. Di jalan Takutnya oke lah, sampai sananya mungkin nggak kenapa-napa, tapi ketika balik lagi ke sini kan gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya kayak gimana. Maksud gue gitu ya, ini memang sama-sama berat sih, memang sama-sama berat kita harus laksanakan ya. Kalau misalkan makin kesini udah kembali ke sendiri pribadi aja deh gitu. Bagaimana enaknya, apakah gimana lu mau sehat ya lu sehat ya, lu jalanin harus prokes rela yang sih. baik ya. harus rela sih kalau menurut gua. harus ada satu hal yang harus kita korbankan, memang perlu sih buat kepentingan maslahat yang lebih banyak buat banyak orang gitu ya. Gua harap sih untuk kebijakan apapun ketika PPKM yang akan mau diberlakukan kembali, yaitu bisa menekan lagi angka positifnya, terus juga angka kematiannya juga makin berkurang gitu loh. Dan sekarang kita minta sama teman-teman semua di seluruh Indonesia ya Bang, untuk memberitakan atau menginformasikan hal-hal yang baik ya Bang ya. Baik. Jadi Perlu sih. Ya, jadi pikiran dan imunitas yang lemah bisa meningkat baik lagi karena pemberitaannya yang baik dan menginformasikan yang baik. Jadi kita sih minta ya sama teman-teman di rumah, semua media, teman-teman awak media untuk bantulah pemerintah memberitakan bahwasannya sembuh yang sembuh juga lebih banyak, dan COVID ini juga dijadikan penyakit yang penyakit yang memang ya dia katakan dia ada tapi kita juga jangan terlalu panik gitu. Waspada yang penting gitu. Takut ya. Jangan, tapi waspada gitu. Iya. Waspada. Karena kalau dari guru gue tuh bilang gini, bahwasanya jasmani yang sehat itu lahir dari akal yang sehat. Ala kulli salim fi jismi salim. Artinya apa? Pola pikir kita juga udah sehat, di pemikiran kita diasupin dengan hal-hal yang positif, sehingga itu berimpact juga terhadap badan kita gitu. Kalau misalkan berimpact badan kita berarti kan imun tubuh. Betul, kan, imunnya jadi bagus ya kan. Gitu sih, semuanya dari pandangan kita, dari suges ya. Kalau udah suges biasanya berpengaruh terhadap kondisi psikis badan biasanya sih gitu. Oke Bang, mungkin ya itu aja sih ya yang bisa kita informasiin buat teman-teman di rumah. Dan sekali lagi buat teman-teman, podcast ini hanya edukasi ataupun wawasan kita aja ya. Ruang berdiskusi aja. Ya, ruang berdiskusi aja. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya tambahan sedikit diskusi, kalian bisa komen di bawah YouTube gua, ataupun bisa DM IG gua langsung atau DM IG-nya Bang Eki. Nanti gua cantumin IG-nya Bang Eki untuk seputar sharing aja Bang, edukasi juga ya untuk semua hal, nggak cuma pandemi ini tapi semua hal, mulai dari organisasi dan sebagainya ataupun hal-hal yang lain kita bakal terima ya. Mungkin itu aja Bang ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah nyaksiin seputar diskusi kita berdua. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, ya tolong dimaafkan ya Bang ya, karena ini hanya ini cuma diskusi lah ya. Kira-kira gitu ya. Ya seputar wadah juga ya. Diskusi. Barangkali kalau misalkan teman-teman penonton di rumah punya gagasan ataupun pandangan yang sekiranya menarik untuk didiskusikan, silakan di DM aja atau di komen ya. Silakan. Oke, terima kasih. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.